Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dwiki Syafur Rahman, NIM 2018-11055. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pemeliharaan tanaman kelapa sawit menghasilkan, yaitu materi tentang Black Band Census atau BBC. Baik, BBC dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sensus tanda buah hitam. Apa itu sensus tanda buah hitam? Yaitu adalah sensus untuk menentukan taksasi produksi dalam jangka waktu 5 bulan ke depan dalam suatu lahan tertentu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menghitung buah pada pokok sampel. Buah yang dihitung pada pokok sampel itu memiliki kriteria masing-masing, yaitu yang kita hitung yang masuk data dalam BBC yaitu buah yang berumur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 5 bulan. Baik, hasil mungkin saja tidak sama dengan sensus. Itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah losus panen. Yang dimaksud dalam losus panen yaitu contohnya seperti brondolan yang tidak dikutip. Jadi itu termasuk kehilangan hasil panen atau hasil panennya berkurang. Yang kedua yaitu teknik pemanenan. Contohnya teknik pemanenan yaitu pelepah yang underpruning. Dia terlalu banyak dipruning atau pemanenannya meninggalkan buah matahari, atau juga bisa jadi pemanenannya buah yang atau TBS yang dipanen itu memiliki tangkai yang panjang. Yang ketiga adalah pemupukan. Kenapa pemupukan menjadi faktor? Karena kita tahu sendiri bahwa pemupukan merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan. Apabila tidak dilakukan maka akan mempengaruhi hasil. Kenapa? Karena dari segi pemupukan yaitu untuk memenuhi unsur hara atau kebutuhan dari pokok tanaman tersebut. Yang keempat adalah serangan HPT. Yang dimaksud dalam serangan HPT adalah HPT yang dapat menyebabkan tanaman menjadi mati atau sakit, sehingga mengaruhi produksinya. Baik, yang kelima adalah salah sensus. Salah sensus yang dimaksud adalah salah dalam waktu pensensusan. Yang kelima ini, kriteria yang kelima ini dipengaruhi oleh persensus itu sendiri. Baik, next. Alat dan bahan untuk melakukan BBC atau sensus tanda buah hitam. Yang pertama adalah from sensus atau staple card. Yang kedua map plastik. Yang ketiga alat tulis, pena, pensil, dan menghapus. From sensus ini nanti yaitu untuk mengisi buah yang berada dalam pokok sensus. Jadi data-data buah nanti akan dimasukkan ke dalam from sensus. Baik, yang selanjutnya adalah map plastik. Map plastik ini berguna untuk ketika pada saat penyensusan terjadi hujan, maka menghindarkan from sensus untuk basah. Yang ketiga yaitu alat tulis digunakan untuk mengisi from sensus. Lanjut ke organisasi kerja. Baik, organisasi kerja pada BBC itu ada dua umumnya. Yang pertama adalah mandor, yang ketiga adalah petugasnya. Mandor atau pengawas bertugas utamanya untuk mengawasi di mana sensus berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang diinginkan. Baik, untuk petugas sensus sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, dapat baca tulis untuk memudahkan pengisian from sensus. Yang kedua, jujur. Jadi ketika dia jujur maka from sensus, data dalam from sensus itu memiliki kepercayaan yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Disiplin ini berpengaruh pada prestasi kerja. Kemudian berpengalaman. Yang berpengalaman ini bertujuan untuk agar tidak terjadi salah sensus. Seperti poin 5 pada kriteria yang dapat menyebabkan hasil dan BBC itu tidak seimbang, itu tidak sama. Baik, karena berpengalaman sehingga menyebabkan tenaga kerja yang digunakan adalah
petugas sensus yang bertanggung jawab dan tidak boleh diganti agar tidak menyebabkan salah sensus. Next, pokok sampel BBC. Kita di sini ada sebuah contoh. Misalnya pada hari ini PT Citra Widya Edukasi akan melakukan sensus produksi BBC pada blok OA5. Blok OA5 memiliki luas lahan 28,5 hektar dengan SPH 136. Yang ditanyakan, berapakah luasan dan pokok yang akan dijadikan sampel sensus? Baik, kita akan bahas untuk pokok sampel BBC itu minimal yang dapat dijadikan patokan adalah 10%. 10% dari luasan dan 10% dari pokok sampel itu sendiri. Baik, apabila 10% dari luasan, maka berlaku 10% dikali luas arealnya yaitu 28,5 hektar sehingga dihasilkan luasan yang akan disensus nantinya adalah 2,85 hektar. Sedangkan apabila pokok, maka berlaku 10% dikali dengan jumlah tanaman dalam blok tersebut, yaitu dicari dengan 136 dikali 28,5 hektar, sehingga didapatkan 388 pokok. Baik, kriteria buah. Kriteria umur buah bisa dilihat di gambar yang akan kita jadikan patokan pada saat BBC nanti, yaitu kriteria buah pada umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 5 bulan. Baik, lanjut cara penyenyusan. Ini akan menjelaskan cara penyenyusan dalam BBC. Yang pertama yaitu utara timur. Yang dimaksud dengan utara timur, dia adalah arah sensus dimulai dari utara selatan dan masuk blok dari timur ke barat. Jadi dia akan mulai dari sebelah sini. Dia akan bergerak dari timur ke barat dan arah sensusnya akan berakhir di sisi selatan. Kemudian yang kedua yaitu utara barat. Utara barat yang dimaksud adalah arah sensus dimulai dari utara ke selatan dengan arah masuk blok dari barat ke timur. Jadi dia mulainya dari sini. Jadi dia akan bergerak dari barat ke arah timur dan akhirnya nanti akan berakhir di selatan. Yang ketiga yaitu selatan timur. Selatan timur berarti dia arah sensusnya dari arah selatan ke timur, dari arah selatan ke utara, dan mulai masuk blok dari timur ke barat. Dia akan mulai dari sebelah sini. Dia akan berjalan dari timur ke barat sehingga nanti akan berakhir di utara. Yang keempat adalah selatan barat. Selatan barat itu yang dimaksud adalah arah sensus dari selatan ke utara dan arah masuk blok dari barat ke timur. Jadi akan dimulai dari sini. Nantinya dia akan bergerak dari barat ke timur dan akan berakhir di sisi utara. Baik, cara penyusunan ini sangat berarti dan harus dipahami karena hal ini dapat digunakan untuk mengecek apakah hasil sensus yang dilakukan oleh petugas sensus itu dilakukan dengan jujur atau benar, sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat sensus. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara pengambilan pokok sampel. Yang pertama yaitu pengambilan pokok sampel di baris tanaman ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari ini otomatis bukan baris tanaman, namun baris pokok sampel ya. Pokok sampel. Jadi dia akan mulai dari baris kedua ini, baris kedua tanaman pertama sampai akhir blok, sampai ujung blok nantinya. Kemudian dia akan diselah lagi yaitu 10 tanaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Nah, 10 tanaman dia akan seperti itu lagi, selisih 10 tanaman, dan dia akan seperti itu. Dari sini kita akan mengerti bahwa cara penyusunan itu sangat penting. Kenapa? Karena setiap cara penyusunan akan menghasilkan pokok sampel yang berbeda, sehingga cara penyusunan harus dapat dipahami. Baik, selanjutnya adalah pengambilan pokok sampel yang kedua. Sebenarnya sama dengan cara yang pertama, namun di sini langsung diambil 2 baris tanaman secara langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung diambil 2 baris tanaman langsung. Kemudian dia menghitung kedua baris secara berseling-seling sampai ujung blok. Kemudian sama dengan yang sebelah sini, seperti itu, selisih 10, ini juga selisih 10, kemudian selesai. Dengan cara ini, daripada cara yang pertama, itu akan mendapatkan persentase pokok sampel yang lebih besar. Persentase yang lebih besar itu akan menimbulkan kepercayaan yang lebih besar juga. Jadi nilai ketepatannya atau taraf kesalahannya menjadi lebih kecil dan ketepatannya menjadi lebih besar apabila pengambilan pokok sampel itu dengan persentase yang lebih besar. Pada slide yang tadi bahwa dijelaskan minimal yaitu 10%. Jadi apabila lebih dari 10% pengambilan pokok sampel, maka akan lebih baik. Cara pengambilan pokok sampel cara ketiga yaitu dimulai dari collection root dan main root. Itu diambil dari pokok sampel kelima dari collection root dan main root. Itu nanti akan menjadi pokok sampel pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lanjut 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk baris selanjutnya yaitu selisih 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 baris ke 10 ini baru mulai baris pokok sampel selanjutnya lagi. Ini nanti juga selisih 10, baru lanjut untuk menyelesaikan pokok sampel dengan cara yang ketiga. Cara yang keempat, dia pengambilan pokok sampel dengan cara zigzag, yaitu dimulai dari collection root. Dia diambil pokok sampel dengan banyak 5 pohon atau 5 pokok sampel di baris ini ya. Dia di ujung, kemudian dia setelah 5 dia akan pindah baris. Jadi diambil 5 lagi, setelah itu dia ambil pindah baris, ambil 5 lagi, dan seterusnya. Dia apabila sudah habis, sudah mentok dari sini, dia akan balik lagi. Seperti ini, dan seperti ini. Pokoknya sisi 5, 5, 5, 5. Dia akan zigzag. Dengan cara ini juga akan menghasilkan pengambilan pokok sampel itu dengan persentase yang lebih besar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Di sini saya akan membahas tentang Blanko sensus produksi atau BC dalam blok ya. Jadi per blok. Kita di sini ada contoh Blanko sensus produksi per blok PT Citra Widya Edukasi periode Mei 2020. Di sini ada daftar yang harus diisi. Contohnya divisi, tanggal sensus, blok, kemudian luas lahan, tahun tanam, arah sensus seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian jumlah sampel, varietas, SPH, kemudian petugas sensus. Baik, nantinya blok akan kemungkinan berbentuk seperti ini. Terdapat baris keberapa, dan arah masuk timur barat atau barat timur, kemudian tanaman keberapa yang disensus. Kemudian nanti di sini seperti yang saya sampaikan pertama, bahwa kriteria buah yang akan kita masukkan dalam BBC adalah buah yang berumur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 5 bulan. Sehingga di sini saat sensus, maka jumlah buah yang akan kita masukkan. Di sini contohnya baris kelima, tanaman pertama, berapa jumlah buah
yang berumur 5 bulan, berapa jumlah buah yang berumur 4 bulan, berapa jumlah buah yang berumur 3 bulan, 2 bulan, dan 1 bulan. Oke, nanti kita akan hitung jumlah tandan buahnya berapa, kemudian jumlah keseluruhannya berapa. Baik, untuk bagian bawahnya, maka di sini akan tertulis tempat, di mana tempat pelaksanaan sensus, kemudian tanggalnya, kemudian petugas sensus, terus siapa namanya, kemudian mandornya siapa. Baik, lanjut. Di sini adalah contoh belangko sensus yang sudah diisi seperti ini, kurang lebih. Ya, divisinya divisi 1. Kemudian tanggal sensusnya 15 Mei 2020, kemudian blok OA1. Maksudnya OA1, OA itu melambangkan divisinya. Jadi ketika ada lambang OA itu berarti divisi 1. Kemudian kalau OB berarti divisi 2. Apabila OC itu divisi 3. Kemudian angka yang mengikuti belakangnya itu adalah nomor bloknya. Jadi pada divisi 1, kalau di sini berarti kan dibaca divisi 1 blok pertama, seperti itu. Kemudian luas lahan, kita misalkan di sini adalah 30 hektar, kemudian SPH-nya yaitu 136. Kemudian di sini adalah arah sensus utara timur, seperti yang saya jelaskan tadi, dia dari arah utara ke selatan, kemudian dari masuknya timur ke barat. Kemudian berapa jumlah sampel yang akan digunakan itu dapat dihitung dengan rumus berikut ini, yaitu 10% dari jumlah tanaman, yaitu jumlah tanamannya adalah perkalian dari luas blok dengan SPH. Kemudian akan dihasilkan yaitu jumlah pokok sampelnya. Kemudian varietas itu adalah jenis bibitnya atau jenis tanaman kelapa sawitnya. Varietas apa? Di sini kita contohkan varietas Mbah Jambi. Kemudian tahun tanamnya 2003, petugas sensusnya dengan nama atas nama Dandi. Baik, ke bawah kita lanjut. Di sini dijelaskan bahwa pada baris kelima, tanaman pertama dengan arah masuk timur barat, maka dapat diketahui bahwa buah yang berumur 5 bulan itu ada 1. Buah yang berumur 4 bulan ada 2, sedangkan tidak ada buah yang umur 3 bulan. Buah yang berumur 2 bulan itu ada 1, buah yang umur 1 bulan adalah 1. Kemudian pada tanaman sampel, maka dapat diketahui terdapat 5 buah tandan. Seperti itu. Dan seperti itu juga tanaman kedua, terdapat 2 buah yang berumur 5 bulan, tidak ada buah yang berumur 4 bulan, tiada buah yang berumur 3 bulan, terdapat 1 buah yang berumur 2 bulan, terdapat 2 buah yang berumur 1 bulan. Sehingga dapat diketahui jumlah tandan dalam tanaman kedua baris kelima adalah 5 tandan. Seperti itu, sehingga nanti akan kita ketahui dalam satu blok terdapat 555 tandan keseluruhan. Terdapat 980, ini permisalan ya, terdapat 980 buah yang berumur 5 bulan, terdapat 1080 buah yang berumur 4 bulan, 1201 buah yang berumur 3 bulan, 987 buah yang berumur 2 bulan, terdapat 807 buah yang berumur 1 bulan. Kemudian sini saya isi tempatnya yaitu Tulungagung Barat 15 Mei 2020 dengan petugas sensus dan di mandor sensus Nandasari. Baik, next. Rekapitulasi sensus produksi per blok. Intinya akan berbentuk seperti ini. Di sini ada daftar blok berapa saja yang terdapat pada PT Citra Widya Edukasi. Kemudian tahun tanamnya itu adalah yang dimaksud dalam blok ini terdapat itu ditanam pada tahun tanam berapa, seperti itu. Kemudian SPH-nya berapa, luas lahan atau luas bloknya berapa, jumlah tanamannya. Nanti secara otomatis bisa kita ketahui dari perkalian SPH dan luas lahan. Sedangkan jumlah pokok dapat kita ketahui dari 10% dari jumlah tanaman. Kemudian buah yang berumur 5 bulan, yang berumur 4 bulan, yang berumur 3 bulan, 2 bulan, dan 1 bulan
Ini merupakan hasil rekapitulasi dari perhitungan yang sebelah sini tadi. Baik, sehingga nanti penjumlahan ini dijumlahkan, nilai-nilai ini dijumlahkan dan menghasilkan 2304 tandan. Seperti itu. Next. Baik. Nantinya ketika setelah diisi semua akan berbentuk seperti ini. Dapat varietasnya dari mana? Bajambi, blok A1, 2, blok divisi 1 terdapat 6 blok, divisi 2 terdapat 5 blok, divisi 3 terdapat 6 blok. Di sini terdapat tanggal sensus yang berbeda-beda. Kemudian tahun tanamnya juga berbeda-beda. Ada tahun 2003, 2004 dan 2005. SPH-nya 136 rata semua. Kemudian di sini ada luas lahan atau luas blok yang berbeda juga. Dari 30, 30,5, ada juga yang 28,5 dan seterusnya. Di sini adalah jumlah tanaman seperti yang saya jelaskan pertama, didapat dari perkalian dari SPH dan luas lahan. Kemudian pokok sampel merupakan perkalian dari 10% dari jumlah tanaman, seperti itu. Maka data sensus dapat dimasukkan ke dalam sini, ya, dalam per blok masukinnya. Bisa dilihat dari rekapitulasi ini didapatkan 42.134 tandan yang disensus pada PT Citra Widya Edukasi, ya. Jadi terdapat 9.645 buah yang berumur 5 bulan, 11.192 buah yang berumur 4 bulan, 10.942 buah yang berumur 3 bulan, 5.669 buah yang berumur 2 bulan, 4.686 buah yang berumur 1 bulan. Baik, di sini kita misalkan BJR yaitu 15 kg. Maka akan kita ketahui taksasi produksi atau perkiraan produksi dalam waktu 5 bulan ke depan dari setelah Mei, yaitu Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Terdapat sebanyak 421.340 tandan. Itu didapat dari ini, jumlah tandan keseluruhan dikali dengan jumlah tanaman dibagi dengan jumlah pokok sampel. Jadi jumlah tanaman dibagi jumlah pokok sampel kemudian dikali dengan jumlah tandan sampel, jumlah tandan sampel, seperti itu. Jadi kenapa begitu? Karena data ini merupakan data hanya pokok sampel, bukan pokok keseluruhan. Jadi apabila kita ingin mengetahui pokok keseluruhan, jumlah keseluruhan ya dalam satu blok tersebut, maka harus kita bagikan antara jumlah tanaman dengan pokok sampel kemudian dikali jumlah tandan yang dihasilkan, seperti itu. Jadi dapat kita ketahui bahwa dalam jangka waktu 5 bulan ke depan akan terdapat 421.340 tandan, dan kita kalikan 15 sehingga didapatkan 6.320.100 kg atau setara dengan 6.321 ton. Seperti itu. Taksasi produksi bulan Juni. Baik, sebelum ke situ saya akan bahas bahwa umur buah kelapa sawit dari bunga betina sampai dia siap panen atau matang yaitu berumur 6 bulan. Ketika dia berumur 6 bulan dari bunga betina, maka dia siap matang atau dia sudah bisa dipanen. Baik, di sini produksi bulan Juni. Ketika bulan Juni, maka hanya selisih 1 bulan dari bulan sensus, yaitu Mei ke Juni. Berarti apabila dia
hanya 1 bulan, otomatis umur buah yang dimasukkan dalam bulan Juni yaitu umur buah yang sudah berumur 5 bulan, yaitu 9.645. 9.450 itu didapatkan dari jumlah tanaman dibagi dengan pokok sampel, kemudian dikalikan dengan jumlah buah yang berumur 5 bulan tersebut. Seperti itu. Jadi kita kalikan 15 agar kita mendapatkan satuan bobotnya yaitu kilogram. Saya dapatkan 1.446.750. Kemudian setara dengan 1.447 ton. Baik, lanjut di bulan Juli. Bulan Juli adalah bulan yang selisih 2 bulan dari bulan Mei, sehingga buahnya yang kita masukkan dalam perhitungan tersebut adalah buah yang berumur 4 bulan, sehingga akhirnya nanti akan muncul 6 bulan, yaitu 11.192. Apabila kita masukkan ke tanggal produksi bulan Juli, maka harus dikalikan dengan pembagian jumlah tanaman bagi dengan pokok sampel, akan didapatkan 111.920 tandan atau sama dengan 1.678.800 kg. Apabila ditonkan maka terdapat 1.679 ton. Begitu berikut sama juga dengan tanggal bulan Agustus. Apabila bulan Agustus berarti dia selisih 3 yaitu bulan 3 bulan, umur 3 bulan. Apabila September yaitu 2 bulan. Apabila Oktober berarti 1 bulan, karena dia baru umur 1 bulan, maka butuh 5 bulan ke depan agar dia siap panen, siap matang. Baik, seperti itu. Di sini saya buat laporan blok dan bulan taksasi yang akan kita periksa. Baik, di sini saya akan jelaskan lagi bahwa apabila dia buah 5 bulan, berarti dia butuh 1 bulan lagi agar siap matang. Apabila dia berumur 4 bulan, berarti dia butuh 2 bulan lagi agar matang. Apabila 3 bulan lagi. Apabila 2 bulan, 4 bulan lagi. Apabila 1 bulan, berarti butuh 5 bulan lagi agar dia matang. Seperti itu. Baik, di sini terdapat laporan ditanyakan adalah blok taksasi produksi PT Citra Edukasi tahun 2020. Bulan taksasinya di sini Juli. Ya, ini bisa dilihat. Di sini saya sudah buat program. Apabila di sini kita ganti dan bulan taksasinya kita ganti, maka kita dapat mengetahui secara otomatis berapa jumlah tandan dan jumlah produksi yang akan kita dapatkan pada bulan tersebut dan dalam blok tersebut. Baik, kita akan langsung coba. Di sini saya akan ganti OA 3 di bulan Juni. Seperti itu. OA 3 bulan Juni. Bulan Juni berarti buah yang belum 5 bulan. Baik, kita cek. Di sini 6.840. Kita cek. OA 3. Baik, sama ya. Di sini tinggal kita kasihkan 10 tadi dari pembagian jumlah tanaman dan jumlah pokok sampel. Ini dibagi dengan ini, kemudian dikalikan dengan ini kan hasilnya 6.840. Sama dengan seperti yang tertera di sini. Apabila kita kilogramkan, maka tinggal kita kalikan dengan BCR. Apabila ditonkan, kemudian yang kilogram dibagi dengan 1000. Baik, kita coba lagi. Di sini kita ganti OB3. Kita ganti OB3 di bulan Oktober. Seperti itu. Maka akan terdapat jumlah tandannya itu 2.340. Kita cek B3 bulan Oktober berarti terakhir 234 ya, sama ya. Oke,
0 belakang itu didapatkan dari pembagian ini dibagi ini, kemudian dikalikan dengan jumlah buah ini. Baik, kurang lebih itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.